Kemudian rukun dan syarat ijarah. Yang pertama, aqidain, yaitu mu'jir dan mustajir. Mu'jir adalah pemilik jasa dan mustajir adalah pengguna jasa. Di antara syaratnya yaitu mutlak tasarruf dan mukhtar. Yang kedua yaitu manfaat. Syarat manfaat diantaranya yaitu sesuatu yang dibolehkan dalam Islam, sesuatu yang bernilai dan berharga, diketahui jenis, sifat, dan jatuh tempo suatu manfaat untuk kepentingan penerima ijarah, dimiliki oleh pemberi ijarah, maksudnya keadaan mutlak dapat diberikan oleh orang yang menyewakan. Yang ketiga yaitu ujroh atau imbalan, yaitu upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa. Di antara syaratnya yaitu pertama, berupa harta tetap dan dapat diketahui. Yang kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah. Yang ketiga, upah harus jelas dan sesuatu yang bernilai ekonomis. Kemudian rukun yang keempat yaitu syiqat atau ijab qabul. Syiqat atau ijab qabul yaitu suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau jasa. Di antara syarat syiqat tersebut yaitu yang pertama berkesinambungan, artinya tidak ada jeda waktu dalam mengungkapkan antara ijab dan qabul. Yang kedua harus jelas maksud dan tujuannya. Yang ketiga harus ada kesesuaian maksud antara ijab dan qabul. Yang selanjutnya yaitu harus memperhatikan kesungguhan dan keridhaan atau tidak ada paksaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu klasifikasi akad ijarah. Klasifikasi akad ijarah terbagi menjadi dua, yaitu ijarah ain dan ijarah dhimmah. Ijarah ain yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat suatu benda, yaitu seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai. Yang kedua yaitu ijarah dhimmah. Ijarah dhimmah adalah ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, yaitu seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Selanjutnya, konsekuensi hukum akad ijarah. Yang pertama, status akad. Status akad dalam ijarah adalah lazim dari kedua belah pihak. Artinya, ketika akad telah terpenuhi syarat dan rukun, masing-masing pihak menjadi terikat dengan kontrak dan tidak bisa dibatalkan tanpa kesepakatan pihak lain. Yang kedua, otoritas mustajir. Otoritas mustajir atas benda objek ijarah yang ia sewa, masa kontrak bersifat amanah. Artinya, mustajir tidak wajib mengganti kerusakan selama tidak ada unsur ceroboh atau taksir. Yang ketiga yaitu hak atas ujroh dan manfaat. Ujroh dalam akad ijarah ain bisa dimiliki oleh mu'jir sejak akad berlangsung. Hanya saja hak milik ini masih lemah dan bersifat potensial karena masih dikemungkinkan adanya pembatalan akad karena kerusakan objek ijarah. Sedangkan ujroh dalam akad dhimmah bisa dimiliki mustajir secara tetap atau permanen sejak akad berlangsung, sebab akad ijarah dhimmah tidak akan batal dengan kerusakan objek ijarah. Selanjutnya, hak penggunaan jasa. Hak mustajir atas penggunaan jasa atau manfaat barang yang disewakan terhitung sejak akad berlangsung. Jadi ketika setelah akad, maka ia bisa langsung menggunakan jasa atau manfaat tersebut. Selanjutnya yaitu berakhirnya akad ijarah. Yang pertama, tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Ya, ini sudah pasti. Yang selanjutnya, objek hilang atau musnah. Yang ketiga yaitu wafatnya salah seorang yang berakad. Ini menurut Harun Nasution. Namun, menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad ijarah ini bisa diwariskan. Yang selanjutnya yaitu adanya uzur dari salah satu pihak. Terima kasih materi dari saya dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.